Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sri Haryani, NPM 17120025 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua dan Lingkungan Belajar dalam Pembelajaran Daring kelas 4 SD Negeri 1 Tawangharjo tahun pelajaran 2021-2022. Konteks penelitian dimulai dari awal masuknya wabah COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19. SD Negeri 1 Tawangharjo melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan anjuran dari surat edaran pemerintah. Pada masa pandemi, peran orang tua menjadi sangat penting bagi keberhasilan pembelajaran daring. Keberhasilan pembelajaran daring dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peran dari orang tua dan lingkungan belajar. Selanjutnya, fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring, dan yang kedua, bagaimana peran lingkungan belajar dalam pelaksanaan pembelajaran daring, dan yang terakhir, apa saja dampak dari peran orang tua dan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 4 SD Negeri 1 Tawangharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran lingkungan belajar dalam pembelajaran daring di kelas 4 SD Negeri 1 Tawangharjo tahun 2021-2022. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja dampak dari peran orang tua dan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 4 SD Negeri 1 Tawangharjo tahun pelajaran 2021-2022. Kajian teori dalam penelitian ini adalah peran orang tua. Menurut Hadi tahun 2016 halaman 102, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Peran orang tua yang baik dan mendukung siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar salah satunya adalah menyediakan beberapa fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa dan aktif memantau perkembangan selama belajar di sekolah dengan bertanya kepada guru. Selanjutnya, peran lingkungan belajar. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2011 halaman 137, lingkungan belajar yang mempengaruhi proses belajar anak terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Dan selanjutnya, pembelajaran daring. Menurut AD 2018 halaman 2007, daring adalah memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang artinya penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses dan juga hubungan atau saling berkaitannya mengenai hal-hal yang ditemukan pada sasaran penelitian. Yang kedua, setting penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Tawangharjo. Yang selanjutnya, data yang digunakan menggunakan data observasi, wawancara, angket siswa, dan dokumentasi. Serta instrumen penelitiannya antara lain instrumen wawancara guru dan instrumen wawancara orang tua, serta lembar observasi, angket siswa, dan juga dokumentasi. Prosedur pengumpulan data
ada dua, yaitu data primer berupa hasil wawancara guru dan orang tua siswa. Data sekunder terdiri dari hasil angket siswa terkait peran orang tua dan lingkungan belajar dalam pembelajaran daring di kelas 4 SD Negeri 1 Tawangarjo, serta juga seluruh dokumentasi kegiatan penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, menyusun metode yang digunakan seperti menyusun secara sistematis, selanjutnya mengorganisasikan data, lalu menjabarkan dan melakukan sintesa, dan lalu menyusun dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri 1 Tawangarjo terlaksana dengan baik. Dalam pembelajaran daring, media komunikasi yang digunakan melalui media WhatsApp dengan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Guru melakukan pengawasan perkembangan belajar siswa dengan melakukan komunikasi aktif dengan orang tua maupun siswa secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, diketahui bahwa ada 10 dari 15 orang tua siswa tidak dapat membantu siswa jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan juga tidak dapat membantu siswa mengirimkan tugas secara tepat waktu. Adapun tidak dapat memperhatikan jam siswa belajar karena orang tuanya sibuk bekerja. Akan tetapi, seluruh orang tua selalu menanyakan hasil belajar yang diperoleh anak setiap pertemuan dan memberikan semangat kepada siswa agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, dan memberikan pujian atau penghargaan setiap siswa. Berdasarkan hasil angket siswa, diketahui bahwa seluruh siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dengan tepat, tempat belajar yang bersih, udara yang di sekitar juga bersih, sejuk, dan nyaman. Pencahayaan di tempat belajar sudah cukup, perlengkapan belajar juga sudah lengkap. Seluruh siswa memiliki buku dan sumber belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran, karena guru selalu memberikan buku teks secara berkala. Seluruh siswa memiliki tempat belajar yang terdapat meja dan kursi yang mendukung kegiatan belajar. Tempat belajar tenang, tidak banyak gangguan suara bising dan gaduh dari lingkungan sekitar. Simpulan, peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai pembimbing dalam proses siswa memahami materi, memahami tata tertib yang ditetapkan oleh guru, memantau perkembangan belajar siswa, memberikan semangat kepada siswa atas kegiatan belajar yang akan dilakukan, dan juga memberikan penghargaan terhadap hasil yang telah diperoleh siswa. Adapun peran lingkungan. Peran lingkungan belajar secara alami dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah terciptanya lingkungan belajar yang tenang dan nyaman, sehingga siswa dapat fokus dalam melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan lingkungan belajar sosial budaya yang terdiri dari guru dan lingkungan sekitar berperan secara tidak langsung dalam mendorong siswa bersikap mandiri, bertanggung jawab, aktif, dan senang bekerja sama. Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah orang tua dan guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, baik lingkungan secara alami maupun lingkungan sosial budaya, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan dan dapat memberikan manfaat bagi siswa. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Tawangarjo, khususnya kelas 4, adalah pada kegiatan wawancara orang tua. Karena beberapa orang tua yang bekerja diwakilkan oleh tetangga atau anggota keluarga yang ada di rumah, sehingga peneliti tidak dapat memperoleh respon dari beberapa orang tua secara langsung.
Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.